Ya, masih dilanjut kebersamaan kita di Serbuk ya, Senin Berbuku, dan masih saya bacakan untuk Anda bab keempat dari buku karya Greg Braden, judulnya The Divine Matrix. Di bagian bab keempat ini. Saya sapa dulu yang sudah masuk lagi di 0855420912 di sini ya. Ada Pak Agus Soro di Karangjompo, monitor saja sambil aktivitas biasa lembur ya. Ada juga dari Pak Rohimin di Pasir Sari. Ini menanyakan apakah ada masalah di gardu listrik kok di pertigaan Pabean Jalan Pramuka listrik padam. Waduh, saya kurang tahu, nanti coba kami akan coba usahakan untuk menyampaikan aduan Anda ya ke pihak terkait ya. Baik, terima kasih. Terus ada lagi Takim di Ambo Kembang. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Selamat malam Mas Ribut. Selamat malam juga Mas Takim. Baru bisa nyimak nih Mas Ribut, nembe rampung dengerin rutinan pengajian di musola. Wah, mantap. Pas monitor, pas lagunya Mikha Tambayong, lagu favorit, mengingatkan kisah cinta pertamaku yang tak terungkap katanya. Hati-hati loh, hati-hati loh. Mau ngantri lagu aja deh, oke deh. Nanti ya. Terima kasih. Oke, selamat bertugas dan semangat. Ya, semangat juga untuk Mas Takim ya di Ambo Kembang. Baik, kita lanjut lagi ya untuk pembacaan buku yang keren ini, The Divine Matrix karyanya Greg Braden. Nah, di bagian berikutnya Greg Braden memberi judul kecil Otak Holografis pada Semesta Holografis. Apa ya yang dimaksud dengan judul kecil ini? Nah, saya bacakan aja langsung ya. Saya pernah menonton film dokumenter di tahun 1970-an tentang otak manusia. Di dalam film itu, seorang dokter bedah berupaya meredakan tekanan di dalam jaringan otak seorang pria yang mengalami trauma kecelakaan. Nah, ketika pria itu masih sepenuhnya sadar, bagian dari otaknya yang terekspos ya, distimulasi dengan aliran listrik untuk melihat anggota tubuh mana yang berkaitan dengannya. Saat elektroda disentuhkan di satu tempat misalnya, jika pasien melihat ledakan warna, lokasi tersebut akan dicatat sebagai pusat visual. Nah, terlepas dari eksperimen aneh dengan melihat langsung otak yang terpapar cahaya terang di ruang operasi, film ini sangat menarik berkaitan dengan cara otak pria tersebut bekerja. Saat titik tertentu distimulasi secara elektronik dan memproduksi pengalaman melihat warna misalnya, tampaknya bagian itu justru tidak berhubungan dengan organ yang secara tradisional berkaitan dengan penglihatan. Seakan-akan entah bagaimana bagian otak tersebut telah belajar untuk melihat dengan cara yang lazim kita temukan pada bagian otak lain. Nah, eksperimen revolusioner pakar neuroscience Carl Bram juga menemukan bahwa fungsi otak ternyata lebih global dari yang sebelumnya didalilkan. Sebelum eksperimen Bram, ada kepercayaan bahwa otak kita bekerja seperti komputer biologis hebat yang menyimpan jenis-jenis informasi tertentu di lokasi-lokasi tertentu. Dalam model memori yang mekanis ini, terjadi korespondensi langsung antara jenis-jenis memori tertentu ya, dengan lokasi-lokasi penyimpanannya. Masalahnya, memori yang terlokalisasi ini tidak ditemukan dalam eksperimen-eksperimen laboratorium. Senada dengan film dokumenter yang memperlihatkan bagian di dalam otak yang memahami fungsi area lainnya, seperti yang dijelaskan di atas tadi ya, serangkaian eksperimen menunjukkan binatang-binatang menyimpan memori dan bisa melanjutkan hidupnya, meskipun bagian otak yang dipercaya mengendalikan fungsi ini dihapus. Dengan kata lain,
Ternyata tidak ada korespondensi langsung antara memori dan lokasi fisik di otak. Jelas, pandangan mekanis tentang otak dan memori bukan jawaban yang tepat. Hal lain yang aneh dan menakjubkan pasti sedang terjadi. Pada awal tahun 1970-an, Pribram memelopori model baru yang lebih mantap menjelaskan bukti eksperimen tersebut. Ia berpikir otak dan memori di dalamnya bekerja seperti hologram. Salah satu kunci yang menegaskan Pribram berada di jalur yang tepat adalah validasi laboratorium tentang cara mental kita merespons informasi. Ia menelisik riset sebelumnya untuk menguji hipotesisnya. Pada tahun 1940-an, ilmuwan Dennis Gabor menggunakan persamaan-persamaan kompleks untuk menciptakan hologram pertama. Penelitian yang membuatnya dianugerahi penghargaan Nobel 1971. Pribram menduga jika memang bekerja seperti hologram yang mendistribusikan informasi melalui sirkuit-sirkuit halus, seharusnya otak memproses informasi melalui cara yang sama dengan persamaan-persamaan Fourier. Mengetahui sel otak menciptakan gelombang-gelombang elektrik, Pribram memeriksa pola-pola dari sirkuit-sirkuit dengan menggunakan transformasi Fourier. Tentu saja teorinya akurat. Eksperimen-eksperimen membuktikan bahwa otak kita memproses informasi melalui cara yang sepadan dengan persamaan-persamaan hologram. Nah, Pribram mengklarifikasi model otaknya melalui metafora sederhana hologram di dalam hologram. Dalam sebuah wawancara ia menyatakan hologram dalam sistem visual adalah potongan-potongan kecil hologram. Ini merupakan bagian-bagian yang lebih kecil dari gambar yang lebih besar. Keseluruhan gambar disusun seperti mata serangga yang memiliki ratusan lensa kecil alih-alih satu lensa besar. Anda mendapatkan pola keseluruhan yang terjalin bersama sebagai satu potongan terpadu saat Anda mengalaminya. Menariknya, meskipun memulai penelitian secara terpisah, Pribram dan David Bohm yang pemikirannya kita kaji sebelumnya menggunakan penjelasan yang sama untuk menguraikan hasil eksperimennya. Masing-masing dari mereka mengaplikasikan model holografis untuk memahami kehidupan. Bohm sebagai fisikawan kuantum memandang semesta sebagai hologram. Pribram sebagai pakar neuroscience mempelajari otak sebagai prosesor holografis tempat pikiran kita melakukan proses-proses holografis. Ketika kedua teori itu digabungkan, hasilnya tidak lain berupa kemungkinan yang mengguncang paradigma. Kemungkinan tersebut menyatakan bahwa kita adalah bagian dari sistem yang jauh lebih besar dari banyak realitas di dalam realitas lainnya. Melalui sistem ini, dunia kita bisa dipertimbangkan seperti bayangan atau proyeksi dari peristiwa-peristiwa yang terjadi pada sebuah realitas yang lebih mendalam. Apa yang kita lihat sebagai semesta sebenarnya adalah kita, pikiran individual dan kolektif kita yang mentransformasikan kemungkinan-kemungkinan dari alam-alam yang lebih tinggi ke dalam realitas fisik kita. Cara baru yang radikal dalam memandang diri kita dan semesta ini memberikan akses langsung setiap kemungkinan yang bisa kita inginkan, harapkan, mimpikan, dan imajinasikan. Dalam kajian-kajiannya, Pribram memberikan keterangan tentang kemungkinan-kemungkinan semacam itu. Melalui model holografis otak yang berinteraksi dengan semesta, ia mengatakan fungsi otak kita memungkinkan terjadinya pengalaman yang melampaui ruang dan waktu. Dalam konteks model holografis ini, segala sesuatu menjadi mungkin. Kunci untuk mengalami hal-hal menakjubkan dalam otak kita adalah
Kita harus memikirkan diri kita melalui cara yang baru ini. Dan jika kita melakukannya, sesuatu yang hebat niscaya terjadi. Kita berubah. Kita bisa memikirkan diri kita secara berbeda hanya ketika kita memiliki alasan untuk melakukannya. Konsep matriks ilahi sebagai hologram yang terkoneksi secara universal memperlihatkan bahwa kita hanya dibatasi oleh keyakinan-keyakinan kita sendiri. Seperti yang dijelaskan tradisi-tradisi spiritual kuno, keyakinan-keyakinan terdalam kita bisa menjadi penjara terbesar yang mengungkung diri kita. Tetapi tradisi-tradisi itu juga mengingatkan bahwa keyakinan kita bisa menjadi sumber kebebasan terbesar. Bagaimanapun berbedanya satu sama lain, segenap tradisi kebijaksanaan itu menggiring kita kepada satu kesimpulan yang sama. Keputusan untuk hidup, terpenjara, atau merdeka berada di tangan kita. Dan kitalah satu-satunya yang bisa menentukan pilihan. Keren ya? Yes. Makin penasaran saya di bagian berikutnya. Anda penasaran nggak? Oke deh, ada yang gabung lagi. Tapi saya tahan dulu deh. Nanti dulu ya. Hai. Ada yang mesen lagu nih, Ariel Tatum featuring Ari Lasso. Oke deh. Saya bocorkan dulu deh yang sudah gabung dulu ya. Mana nih? Ini deh. Oke, yang sudah gabung, sabar. Nanti dibaca kok WA-nya. Yang belum gabung, boleh kirim WA di 0855420912 ya. Dan jangan kemana-mana, tetap di sini, di Serbuk Senin Berbuku. Hanya di FM 91,2 Radio Kota Batik.